ada yang kesulitan atur jadwal di sini. Ya, gue juga salah satu orang yang kesulitan untuk atur jadwal gue sendiri. Itu karena semakin banyak gitu ya opportunity yang alhamdulillah gue terima dari YouTube ini dan juga beberapa hal lainnya. Dari situ gue berpikir gitu ya, enak kali ya kalau ada orang yang khusus bantuin kita untuk atur jadwal harian kita. Karena kita sebelumnya pakai N8N dan juga AI, kenapa sih kita gak pakai N8N aja dan juga AI untuk aturin jadwal kita secara otomatis? Jadi di sini gue akan share ke teman-teman gimana caranya gue buat asisten pribadi untuk catetin jadwal harian gue. Di sini gue buatnya dengan N8N ditambah dengan AI dan kita bisa akses secara langsung melalui WhatsApp. Sorry gue potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gue beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gue mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Dari video tutorial sebelumnya, gue udah setting gitu ya, gimana sih caranya kita bisa pakai WhatsApp dengan N8N itu sendiri. Nah, di sini sisa kita lanjutin aja teman-teman dari N8N dan juga wahannya itu sendiri. Jadi pada akhirnya kita bisa untuk catetin jadwal harian kita secara langsung melalui N8N dan dibantu dengan AI itu sendiri. Gua di sini tesnya akan pakai mode aktif gitu ya. Jadi teman-teman pastiin untuk triggernya teman-teman pakai yang production teman-teman. Nah untuk di production teman-teman silahkan lihat di video sebelumnya gitu ya. Teman-teman tinggal ganti aja untuk webhooknya pakai yang dari production ini sendiri. Di video integrasi itu juga gue nyebutin gitu ya kalau pesan yang diterima itu dari engine event, dan setelah gue lihat dari dokumentasinya itu sendiri ternyata untuk pesan itu sebenarnya diterimanya dari message teman-teman, dan terkadang itu akan ada error gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai dari yang tes URL itu terkadang bisa masuk ke engine event, terkadang bisa masuk ke message ACK, ya itu pasti akan jadi problemnya. Nah untuk Waha ini sendiri ya dia secara konsisten kalau teman-teman di production itu akan masuknya ke message. Cuman akan ada problem kalau teman-teman coba eksperimen gitu ya melalui tes URL ataupun melalui execute workflow-nya ini sendiri. Ya itu nggak masalah teman-teman, silahkan aja ulang sebanyak mungkin. Nanti dari situ teman-teman juga bisa belajar gitu ya gimana sih caranya untuk optimalin Waha itu sendiri. Nah, gua di sini langsung aja teman-teman, kita langsung balas aja pesannya. Karena trigger dari wahanya itu sendiri kita terima dari message gitu ya, teman-teman silakan klik aja di message ini tanda plus, teman-teman pilih AI. Di sini gua pilih AI agent. Nah, di AI agentnya itu sendiri, teman-teman silahkan gitu ya, source for prompt-nya, teman-teman silahkan ganti ke define below. Lalu untuk prompt-nya itu sendiri, teman-teman silahkan isi seperti ini. Jadi JSON, kita ambil dari JSON ataupun nilai dari sebelumnya, itu ada payload dan juga body. Nah ini kalau teman-teman pakai message, ini seharusnya teman-teman akan nerima gitu ya pesan yang sesuai seperti ini. Seperti biasa di N8N ataupun di AI agent gitu ya, teman-teman butuh option tambahan yaitu sistem message. Silakan untuk kreasi aja gitu ya prompt sesuai yang teman-teman butuhkan. Di sini untuk sistem message-nya sendiri gua tulis seperti ini gitu ya. Anda adalah asisten jadwal harian pribadi saya yang menolong, serta Anda dapat cek jadwal harian saya serta membuat jadwal harian untuk saya menggunakan tools yang ada. Itu gua setting seperti ini. Silahkan teman-teman bisa berkreasi gitu ya kalau teman-teman punya kebutuhan yang lain ya, dan sedikit berbeda gitu ya dari kebutuhan di video kali ini. Setelah ini teman-teman silahkan tambahkan untuk chat modelnya ya gitu ya. Nah di sini seperti biasa gue pilih OpenAI, dan di OpenAI gue akan pilih yang Gemini 2.0 Flashlight. Ini gue rasa udah cukup gitu ya untuk hal yang sederhana. Nah di sini kita butuh yang namanya tools teman-teman. Jadi untuk kita bisa tambahin ke Google Calendar, kita butuh yang namanya tools. Nah untuk toolsnya sendiri teman-teman silahkan cari aja, seharusnya ada. Teman-teman silahkan search aja ya kalender, nanti akan muncul Google Calendar Tools. Teman-teman silahkan klik di sini. Nah di halaman Google Calendar teman-teman pasti diminta gitu ya untuk kredensialnya terlebih dahulu. Jadi ada credential to connect with, itu teman-teman silahkan setting. Itu gua pernah buat gitu ya video integrasi untuk N8N dengan Google, itu teman-teman bisa lihat di atas. Dari video itu teman-teman juga seharusnya diminta gitu ya untuk aktifin yang namanya Google Calendar API. Teman-teman silahkan ikutin aja video yang sebelumnya. Itu seharusnya ada dan teman-teman silahkan sesuaikan aja kebutuhannya. Setelah teman-teman setting seperti ini gitu ya, ini seharusnya kita udah bisa pakai, dan ternyata secara default dia itu create and schedule teman-teman. Di sini kita bisa langsung pilih gitu ya kalendernya. Di sini gua pakai yang bawaan ataupun ya buat diri gua sendiri. Nah untuk startnya teman-teman bisa klik aja gitu ya yang bagian ini, jadi define, modelnya bisa define secara langsung dan dia pakai use default reminder. Nah itu kita bisa biarkan. Nah di sini biasanya ada beberapa setting gitu ya, misalnya seperti summary dan lain-lainnya. Tuh gua biasanya cuman pakai yang namanya description teman-teman. Nah di description ini kita bisa define juga ya, jadi gak ada masalah juga. Nanti dari AI-nya itu sendiri akan nentuin gitu ya untuk start, end dan juga description-nya itu secara langsung. Mungkin di sini untuk lebih gampang gitu ya gua akan ganti gitu ya.
Jadi daripada create an event in calendar, gua akan coba ganti. Misalnya di sini, jadi di sini gua ganti gitu ya ke buat jadwal Google Calendar. Nah, nanti kita bisa ganti lagi di AI agent-nya untuk kita bisa nyesuaiin. Setelah seperti ini, teman-teman seharusnya butuh satu lagi tools gitu ya. Nah, tools ini teman-teman perlu untuk cek jadwalnya itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Caranya ya kurang lebih sama, teman-teman. Jadi teman-teman silakan klik aja, cari gitu ya Google ataupun kalendar, teman klik. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti aja gitu ya. Nah, di sini ada kalender misalnya. Nah, ini operation ada yang availability. Nah, di availability teman-teman silakan pastiin gitu ya untuk kalendernya misalnya seperti ini. Ini teman-teman juga bisa buat kalender khusus tentunya kalau teman-teman punya jadwal yang lain, teman-teman silakan bisa sesuaikan aja. Nah, seperti cara sebelumnya juga teman-teman ataupun seperti tools yang sebelumnya, teman-teman di sini silahkan define aja gitu ya. Jadi AI bisa nentuin di sini, kita langsung define. Dan ya ini cukup gini aja sebenarnya, mungkin kita akan ganti namanya. Di sini gua udah ganti gitu ya namanya ke cek jadwal Google Calendar. Nah, kita bisa back aja to Canvas. Nah, kita udah punya dua tools gitu ya. Kita udah punya buat jadwal Google Calendar di sini untuk kita buat jadwalnya itu sendiri dan kita punya cek jadwal Google Calendar. Nah, di sini kita pakai untuk cek jadwal Google Calendar ya, untuk cek jadwalnya itu sendiri. Nah, ini seharusnya AI agent kita udah bisa bekerja dan kita udah bisa nerima pesan dari WhatsApp itu sendiri. Tapi kalau teman-teman biarkan seperti ini gitu ya, ya otomatis pesannya kita gak nerima pesan apapun gitu ya, secara langsung di WhatsApp-nya itu sendiri. Ya, kita butuh untuk tambahkan gitu ya, untuk pesannya, kita cari dari Waha itu sendiri, kita cari Waha. Nah, di Waha kita bisa langsung pilih aja yang send a text message ini sendiri teman-teman. Di kita pilih, ini kita perlu untuk kirim pesannya secara balik gitu ya ke Wahanya itu sendiri. Nah, di Wahanya itu sendiri teman-teman pertama kali mungkin akan diminta gitu ya untuk kredensial dari Wahanya itu sendiri. Nah, untuk settingnya itu sendiri sebenarnya gampang aja teman-teman. Silakan teman-teman klik gitu ya yang icon pensil di sini. Ini gua udah punya, cuman kalau teman-teman belum punya, seharusnya teman-teman dibutuhkan yang namanya host URL dan juga API key-nya. Nah, untuk host URL-nya sendiri, teman-teman silakan balik aja gitu ya ke panel ataupun dashboard dari Wahanya itu sendiri. Nah, di sini kita akan dikasih gitu ya link untuk API-nya ini sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa copy. Saat teman-teman copy, teman-teman balik ke N8N-nya, teman-teman isi di host URL-nya ini sendiri. Nah, untuk API key-nya, ini sebenarnya teman-teman silahkan bebas aja. Misalnya, gua tulis gitu ya, bebas. Ini gua beneran tulis bebas. Meskipun kita tulis bebas sekalipun, ini akan tetap bekerja, teman-teman. Jadi, kalau kita save di sini, ya di sini kita dapat connection tested successfully. Ya, jadi ini tetap bekerja dan ini gak ada masalah seharusnya. Setelah teman-teman setting untuk kredensialnya, kita bisa langsung balik aja ke N8N sessionnya ini sendiri. Nah, di sini dia seharusnya butuh setting beberapa hal gitu ya, karena kita dari AI agent agak langsung dari Waha triggernya itu sendiri. Kita harus setting yang bagian ini, dan kita harus rubah teman-teman ke Waha triggernya itu sendiri. Karena sebelumnya itu adalah AI agent, bukan dari Waha triggernya itu sendiri. Jadi kita perlu setting di sini ya beberapa hal. Teman-teman bisa langsung ganti aja. Ini teman-teman gak usah ganti semua. Jadi di sini kita perlu dapetin informasi yang dikembalikan dari Waha triggernya itu sendiri. Nah, teman-teman silakan klik aja. Teman-teman bisa langsung gitu ya. Kalau teman-teman buka kurung buka gitu, teman-teman bisa langsung klik Waha trigger di sini. Nah, setelah itu biasanya teman-teman dapat yang namanya item, teman-teman. Nah, teman-teman pilih yang item. Nah, di item ini biasanya teman-teman dapat beberapa informasi lagi. Nah, biasanya itu adalah JSON. Teman-teman bisa langsung klik seperti ini. Oke, jadi Waha trigger item.json.session. Nah, ini teman-teman biarkan aja, ini seharusnya udah benar. Nah, untuk chat ID-nya sendiri itu kurang lebih sama, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung copy gitu ya. Misalnya teman-teman copy yang bagian ini, teman-teman bisa pilih gitu ya untuk chat ID-nya di sini. Teman-teman bisa langsung paste. Nah, ini seharusnya udah bisa bekerja secara langsung. Nah, untuk teksnya teman-teman silakan ambil secara langsung dari AI agent-nya itu sendiri, teman-teman. Nah, biasanya AI agent-nya gitu terhubung gitu ya dengan previous notes-nya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja JSON, dan biasanya yang dikeluarkan itu adalah teks, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung akses gitu ya JSON.text, teman-teman. Nah, untuk reply to ini sendiri sebenarnya sama seperti reply yang ada di WhatsApp gitu ya. Jadi ini reply ke pesan tertentu, dan karena kita agak dapat gitu ya informasi seperti ini, gua langsung pakai aja, yaitu kita langsung balas pesan aja tanpa reply ke pesan tertentu, teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa langsung konfigurasi yang lain. Misalnya ya gua akan ganti misalnya ke kirim pesan. Kita bisa save. Nah, setelah kita save, teman-teman bisa langsung aja back to Canvas. Nah, di sini teman-teman udah bisa dapetin gitu ya buat AI agent yang secara otomatis cek jadwal ataupun buat jadwal harian teman-teman itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like,
subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.